Silakan duduk semua. Untuk konseling kelompok. Untuk melakukan kegiatan konseling kelompok yang kemarin ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar apa yang kita harapkan, yang kita inginkan juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Saya. Ya, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Baik, terima kasih ya sudah dipimpin doa. Mungkin sebelumnya, apakah ada yang anak-anak yang pernah melakukan kegiatan konseling kelompok seperti ini? Ya. Yang nanti Bapak boleh jelaskan di sini, mana latar belakang Bapak untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini yang anak kami juga, di mana dari hasil observasi Bapak ya, selama ini di sekolah dan dari laporan dari Bapak Ibu Wali dan juga Bapak Ibu Guru dan Bapak siswa kemarin, Bapak banyak sekali dapat laporan bahwa akhir-akhir ini di sekolah kita sudah menunjuk cara berkomunikasi anak-anak sudah sangat menurun sekali ya, seperti itu. Mungkin dari anak-anak ada yang merasakan seperti itu, mungkin benar? Benar. Yang seperti kita bahas hari ini juga, dan anak juga memiliki permasalahan komunikasi kita bahas, di mana dalam konseling kelompok ini merupakan suatu layanan dalam bimbingan konseling ya, di mana dalam konseling kelompok ini Bapak harapkan nanti terjadi dinamika kelompok, dinamis, artinya bergerak ke mana-mana ya. Karena itu nanti kita akan membahas suatu permasalahan yang anak kemukakan nanti, Bapak harapkan nanti semuanya bisa aktif ya, komunikasinya, memberikan masukan ataupun tanggapan seperti itu ya. Di mana dalam konseling kelompok ini tujuannya yaitu untuk mengembangkan aspek kepribadian dari anak ya, kepribadian anak nanti dikembangkan, yaitu bertujuan untuk anak-anak bagaimana bisa berkomunikasi di depan temannya ya, di depan umum, di mana anak-anak juga bisa mengungkapkan suatu pendapat muka umum ataupun menerima masukan atau pendapat dari orang lain, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ada tujuan khusus dari diadakannya layanan konseling kelompok ini, yaitu tujuan dari konseling itu menuntaskan suatu permasalahan ya. Jadi dalam konseling kelompok ini nanti kita akan mencarikan solusi pengentasan terhadap suatu permasalahan yang nanti anak-anak kemukakan dan selaku dari anak-anak kita carikan solusi sama-sama dan kita entaskan sama-sama dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini, seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Merupakan tujuan dari konseling kelompok ya, di mana dalam karena kita nanti berbanyak seperti ini ya, jadi kita akan menemukan suatu permasalahan, membahas suatu permasalahan seperti bagi anak-anak juga. Maka harapkan dalam kegiatan nanti anak-anak bisa terbuka, tidak ada suatu hal yang perlu ditutupi di sini seperti itu ya. Karena dalam kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas yang perlu kita indahkan ya. Yang pertama yaitu ada asas kesukarela, seperti yang ini. Apakah anak-anak datang ke sini ada yang merasa terpaksa untuk berada di sini untuk konseling kelompok? Tidak. Ya, itu artinya anak-anak sudah menjalankan asas kesukarelaan ya. Yang kedua, seperti Pak bilang tadi, anak-anak harus terbuka, ada asas keterbukaan namanya
Oleh karena itu terbuka anak-anak untuk menyampaikan suatu permasalahan yang mengganggu diri anak-anak, nanti tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, karena kita akan mencarikan solusi terhadap permasalahan anak yang anak sampaikan nanti. Seperti itu harus terbuka ya, karena ada komunikasi nanti kita di dalam konseling kelompok ini menyampaikan suatu masalah, karena kita harus aktif di sini ya, memberikan solusi ataupun alternatif terhadap permasalahan yang namanya ya. Itu namanya asas keaktifan ya, di mana penyampaian pendapat atau solusi terhadap teman kita harus juga memperhatikan norma-norma yang berlaku. Yang keempat itu ada asas keaktifan ya. Dalam penyampaian suatu pendapat nanti apakah tidak ada anak-anak yang menyampaikan pendapat dengan cara yang di luar norma yang berlaku, misalkan menyinggung perasaan teman ataupun membuat teman tidak senang mendengarnya, seperti itu ya. Itu 4 asas, dan yang penting di sini yang kelima itu asas kerahasiaan ya, di mana asas kerahasiaan ini harus kita pegang di sini ya. Oleh karena itu apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita lakukan pada hari ini dalam kegiatan konseling kelompok ini, apakah anak-anak tidak boleh membicarakannya di luar dari anggota kelompok kita pada hari ini. Seperti itu, harus menjaga kerahasiaannya. Bisa dipahami? Bisa. Adapun kegiatan konseling kelompok ini, Bapak sebagai ketua kelompok ya, yang mengatur jalannya proses konseling nanti, kegiatan konseling nanti dalam anak sebagai anggota kelompok ya, di mana dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan lakukan selama 40 menit ya. Bapak harapkan 40 menit ini kita melakukan dengan seoptimalnya mungkin, seefektifnya mungkin, seperti itu ya. Bisa dipahami anak? Bisa. Terus seperti itu, apakah ada yang sudah saling mengenal di sini? Belum. Nanti ada yang sudah ada ya? Ya, pada intinya kita sudah saling mengenal, mungkin mengenal saja ya, tapi tidak bisa masyarakat dan untuk mengatakan suasana dulu rasanya kita perkenalan dulu ya, dimana dalam perkenalan ini kita memiliki suatu permainan ya, permainan sama nama namanya biar lebih akrab kita nanti dalam proses kegiatan konseling ini. Jadi Bapak contohkan, Bapak akan menyebutkan nama Bapak, nama lengkap, nama panggilan dan hobi ya, dilanjutkan terus setelah Bapak dengan menyebutkan nama Bapak terlebih dahulu ya. Sebelah saya Jenderal, saya siapa, nama lengkap, nama panggilan, hobi, terus seperti ya. Bisa dipahami? Bisa. Mulai ya, perkenalkan nama Bapak IKD Jenderal Sastra Jawa, nama panggilan Bapak Jenderal, dan hobi Bapak bermain futsal. Seperti itu dilanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Juliana Dewi, di samping kanan saya ada Jendra, nama panggilan saya Juliana, hobi saya bernyanyi. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya sendiri Sugiani Putri, di sebelah kanan saya Juliana, dan di sebelah lagi Jelita. Nama panggilan saya Putri dan hobi saya menari. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Niko Megawati Nursia Dewi, di samping kanan saya Sugiani, di sampingnya lagi Juliana, sampingnya lagi Jelita. Hobi saya tidur. Tidur ya. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Putri Andriani, biasa dipanggil Putri. Di samping kanan saya ada Melati, di samping Melati ada Sugiani, di samping Sugiani ada Juliana, dan di samping Juliana ada Jendra. Dan hobi saya adalah membaca novel. Ya, sekali. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Imam Yasa. Biasanya dipanggil Dewi. Di samping kanan saya ada Putri, Lati, Sugiani, Juliana, dan Jendra. Dan yang saya adalah bermain voli. Main voli. Selanjutnya terakhir. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Komando Sioga, dan di samping saya ada Dwi, di samping Dwi ada Putri, dan di samping Putri ada Melati, dan di samping Melati ada Sugi, dan di samping Sugi ada Juliana, dan di samping Juliana ada Jendra. Nama panggilan saya Dita, dan hobi saya bermain bulu tangkis. Ya, bagus
sekali. Sudah dengar teman-temannya? Sudah. Ulang sekali lagi Bapak. Punya kenalkan nama Bapak ada Jenderal Staf Jawa, nama panggilan Bapak Jenderal, sebelah Bapak Ruli, sebelah Ruli Sudiani, sebelah Sudiani Melati, sebelah Melati Putri, sebelah Putri Ruli, dan sebelah Ruli Manita. Ya benar seperti itu? Benar. Jadi bagi Bapak lebih susah ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya. Jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini bagaimana untuk posisi duduknya seperti ini? Kalian anak-anak Nyaman. kita bahkan posisi duduk seperti ini ya. Adapun tujuan Bapak untuk memposisikan duduk seperti ini ya, biar nanti proses konseling kelompok nanti bisa lebih interaktif ya, bisa kita berkomunikasi itu bisa langsung dengan teman kita ada berkomunikasi seperti itu ya, interaktif seperti itu tujuannya untuk melihat seperti ini. Adapun dalam kegiatan konseling kelompok nanti ya, Bapak harapkan seperti tadi anak-anak harus aktif ya, cita-cita dari mana dinamika kelompok nanti ya, di mana dalam kegiatan ini Bapak harapkan anak-anak bisa terbuka ya, mengungkapkan permasalahan pribadi dari anak-anak nanti apapun itu kita akan carikan solusinya sama-sama ya. Seperti Bapak bilang tadi, yang harus dijaga itu yaitu asas kerahasiaannya, belum dijaga ya. Perlu rasanya kita membuat suatu perjanjian kita jadi dalam konseling kelompok ini ya. Perlu rasanya biar anak itu lebih yakin apa yang nanti anak sampaikan juga dibicarakan dengan orang lain. Bagaimana perlu rasanya? Karena itu Bapak akan memimpin untuk membacakan atau mengucapkan kata dari dalam konseling kelompok. Ya, yang pertama yang kita sebutkan harus nama, ya, nama dari diri yang masing-masing. Ya. Silakan saling berpegangan tangan. Sudah, sudah siap, sudah siap. Saya Jenderal. Saya Sani. Saya bersedia. Saya bersedia. Dalam kegiatan konseling kelompok ini akan menerima, menjaga, memelihara, merahasiakan semua data dan keterangan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Konseling kelompok ini. Ya, sudah? Sudah lepaskan. Nanti kita sudah mengucapkan janji. Seperti janji tidak boleh seperti itu. Sudah? Bagaimana anak-anak masih bersemangat? Masih. Biar lebih bersemangat, kita lakukan seperti dulu ya. Dan Bapak di sini memiliki suatu permainan yang lebih bersemangat. Di sini permainannya tadi kan sambung nama, sekarang kita sambung kata melalui lagu. Ya, berarti apa yang Bapak sebutkan terakhir disambungkan oleh Yuli dengan lagu juga. Bisa dipahami? Bisa. Dari makanan aja Bapak ya. Makan apa sekarang? Makan nasi sekarang. Nasi apa sekarang? Silakan diri disambung. Nasi goreng sekarang. Goreng apa sekarang. Goreng ayam sekarang. Ayam apa sekarang. Ayam merah sekarang. Merah apa
dan mulai sekarang. Air apa, air apa, air apa sekarang? Sekarang air bersih sekarang. Sudah, kita akan masuk ke kegiatan konseling kelompok yang ini ya, tapi sebelumnya karena dari observasi Bapak tadi, Bapak di sini sudah menyiapkan suatu video dalam komunikasi. Silakan anak-anak simak yang video yang akan Bapak tayangkan pada LCD proyektor ya, dan silakan juga nanti anak-anak mengisi gelar kerja KPD sesuai dengan tayangan pada video. Ya, bisa dipahami? Bisa. Itu Bapak akan membagikan anak-anak nama kerja isi. Dalam kerjanya Bapak sudah berikan, dan ada juga yang sudah Bapak share di WA grup anak-anak ya, di WA anak-anak. Apakah anak-anak mengisinya dengan link apa dengan ditulis langsung? Ditulis. Kalau seperti itu, Bapak berikan juga. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah siap, silahkan disimak videonya dan anak-anak sambil mengisi gambar kerja tersebut berhubungan dengan video ini. Sudah siap? Sudah. Halo Bu, ya, apakah Ibu besok bisa menghadiri kelas Jessica 21 Bu? Ya Bu, saya tadi ke kelas Ibu. Oke, Ibu bisa ya? Oke, siap, terima kasih Bu. Halo, assalamualaikum Bu. Ya, Ibu Ron dari kelas 2016. Kemudian apa? Di depan, itu baru saya apa? Ini lagi ini jadi yang ini kali sama lalu masalah kesulitan Sudah, itu ya dari video dan bisa pahami. Silakan sekarang diisi dulu lembar kerja KPD-nya dan nanti kita bahas ya bersama. Ya. Silakan anak-anak diisi ya lembar kerjanya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Saya Pak. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai dipegang. Ya. Sudah. Ini sudah. Dari tayangan video yang sudah Bapak lihat tadi, Bapak ingin mendengar dan pendapat anak-anak dari hasil kerja anak. Siapa yang mau membacakan dari hasil kerja? Siapa? Ya, Suci, silakan dibacakan. Dari tayangan video, cobalah untuk menyimpulkan manfaat dari keterampilan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari kalian. Dari video tersebut, di sini kita bisa melihat mana sikap yang baik saat berkomunikasi dan mana sikap yang buruk. Ya, terus? Cobalah untuk menyatakan keterampilan komunikasi yang efektif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kena hasutan teman atau salah pergaulan. Ya, itu faktornya ya, bagus. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara Anda melakukan cara komunikasi yang efektif dalam keseharian agar bersifat lebih baik dan sopan biar sikap menjadi lebih baik. Bagus sekali tepuk tangan ya. Mungkin ada yang ingin membacakan lagi Saya Pak. silakan. Dari tayangan video, cobalah untuk menunjukkan manfaat dari keterampilan komunikasi yang efektif dalam keseharian kalian. Dari video tersebut, kita lebih dapat mengetahui cara berkomunikasi dari video tersebut. Dan nomor 2, cobalah untuk menyatakan keterampilan komunikasi yang efektif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jawabannya adalah pengaruh dari teman ataupun salah pergaulan.
Dan yang nomor 3 adalah bagaimana cara Anda untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam keseharian. Cara saya adalah belajar dari lingkungan dan mengurangi berkata-kata kasar dengan orang lain. Ya, sangat bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Itu untuk tahun kerjanya boleh Bapak minta, ya, boleh ya. Ya tadi anak-anak kan sudah ya tanyakan video yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita alami juga di sekolah kita. Mungkin dari anak-anak sekarang kita masuk kegiatan lagi proses konseling ya, dan lanjut pembahasan dari masalah pribadi anak-anak di sini. Yang paling penting ya, setiap orang pasti memiliki suatu masalah pada dirinya, seperti itu ya. Di mana masalah pribadi itu adalah suatu permasalahan yang bagaimana? Yang dapat mengganggu apa? Pikiran, apalagi aktivitas kita sehari-hari, perasaan kita ya, yang akan membuat diri kita itu menjadi yang rasa kerennya apa anak-anak bilang sering di status atau sama teman-temannya, kenapa kan? Galau seperti itu ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, di sini anak-anak bisa sekarang ya dari semua kelompok mengungkapkan masalah anak-anak ya, apa yang sedang anak-anak alami pada hari ini ya, pada saat ini silakan dikemukakan secara terbuka ya. Akan kita bahas sama-sama dalam kegiatan konseling kelompok ini. Mulai dari siapa? Saya Pak. Dari Juli. Silakan Juli. Begini Pak, saya kesal biasanya di kelas itu kalau saya berpendapat teman-teman pada nggak suka Pak. Berarti di saat berpendapat di kelas respon teman itu kayaknya tidak suka seperti itu ya, bisa ya sedih. Nah, gini Pak, masalah saya saat komunikasi itu, misalnya saya bertanya baik-baik sama teman, dia hanya menanggapi gitu Pak. Ketika ditanya baik-baik temannya, malah temannya responnya dengan kasar atau tegas seperti itu ya, respon tidak bagus seperti itu ya. Ya, jadi nanti mungkin Ini Pak, jadi saya kalau saya memanggil teman itu dengan secara baik-baik, responnya itu malah kayak kasar gitu Pak. Padahal saya nanya baik-baik. Berarti nanya baik-baik dengan sopan, responnya tidak kasar ya. Mungkin itu terjadi di kelas atau di saat jam istirahat. Jam istirahat Pak. Jam istirahat, berarti di lingkungan sekitar itu ya. Silakan, lanjutnya Putri. Begini Pak, jadi ketika saya mengobrol dengan teman atau bertanya dengan teman, mereka itu responnya nggak baik Pak, bisa dibilang kasar juga. Berarti membuat Putri singgung. Ya. Berarti pada intinya semua apa namanya di sekolah kita ini terbiasa dengan seperti itu ya. Banyak. Banyak. Coba Dwi, apa masalahnya Dwi? Begini Pak, saya kesal sekali sama Dika Pak. Enggak bisa sama kita kenapa? Masa kemarin saya katanya mau naik kemarin. Pokoknya sekali sama dia. Sering dibully seperti itu. Ya. Bagaimana benar seperti itu? Enggak kok. Enggak merasa. Enggak, saya enggak ngerasa. Coba karena kita sekarang mengungkapkan permasalahannya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak betah berada di dalam kelas. Terkadang teman-teman saya itu suka menjadi saya saat beristirahat Pak. Dan kemarin juga saya sempat dimarahi oleh ibu guru dan saya juga nggak tahu apa masalahnya dengan saya Pak. Dan tadi juga Dwi nuduh saya ngatain saya monyet itu, ngatain dia monyet itu kan kemarin itu cuma bercandawi. Begini Bang, kalau pesanan itu ada batasnya. Ya. Berarti kita tadi mengatakan Dita tidak betah katanya di sekolah. Setiap teman didekati kita dijauhi seperti itu. Dan juga sama ibu guru kemarin ada masalah juga dimarahi seperti itu. Kita nggak tahu penyebabnya. Kan tadi sudah bilang juga sama Dwi ya bahwa maksud kita kemarin itu cuma bercanda. Tapi sering seperti itu ya. Nah itu
dari permasalahan anak tadi kan sekarang ada 6 permasalahan di sini ya. Tadi Bapak bilang waktu cuma 40 menit kan tidak mungkin semua permasalahan dapat kita entaskan pada hari ini. Dalam kesalahan kelompok ini berarti kita harus memilih satu permasalahan yang dapat kita bantu untuk menentaskan pada hari ini. Mungkin masalahnya siapa ya yang perlu segera kita bantu. Ya, jadi Menurut saya masalahnya dulu aja Pak. masalahnya Dwi, ya yang merasa kesal sama Dita. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Menurut saya masalahnya Dita, Pak. Masalahnya Dita. Ya, kenapa masalahnya Dita? Karena masalahnya Dita itu mungkin bersangkut paut sama masalahnya Dwi. Jadi masalahnya mereka itu mungkin bisa terbilang berat, Pak. Yang harus diselesaikan sekarang. Ya. Mungkin teman-teman gimana setuju? Pak kalau masalah Dewi sama Raka. Ya, berarti masalahnya Dita dimasukkan sekarang. Ya, berarti kesepakatannya kita akan membahas menjelaskan permasalahannya Dita untuk hari ini ya. Perlu Pak menyampaikan ya, coba ceritakan kenapa seperti itu. Kemarin itu aku ngadain Dwi itu monyet kan itu cuma bercanda aja Pak. Dan saya tidak menganggap hal itu biasa saja Pak. Berarti sudah menjadi kebiasaan ya Pak. Itu mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin perlu diberikan masukan, ditanya silakan. Saya bisa tanya. Ya, bertanya ya. Nah, kamu kok bisa seperti itu? Itu seperti bahasa sehari-hari kamu. Dan kamu juga kayak nggak merasa. Enggak kok, menurut aku itu hanyalah hal biasa saja kan kata-katanya itu cuma bercanda. Jadi itu cuma bercanda. Ya, berarti kita tidak merasa itu Ya, Pak. menyinggung perasaan orang lain. Ya. Mungkin yang tanya jadi dia kita itu menganggap hal yang biasa katanya. Mungkin ada masukan dari teman-teman mungkin. Saya ingin Oke, memberikan masukan kepada Dita. Ya. Menurut saya begini, Ta, sebenarnya kamu mulai dari sekarang harus belajar lagi mengontrol cara berkomunikasi kamu terhadap teman maupun guru. Siapa tahu salah satu dari mereka itu bisa saja tersinggung akan kata-kata kamu. Harus mengontrol kata Ya. itu ya. Yang mana? Iya Pak, saya memang seperti itu sekarang. Dan saya akan berusaha untuk mengontrol diri agar tidak berkata-kata kasar dan saya mengintrospeksi diri dengan cara lebih banyak bertanya kepada teman agar saya dapat disenangi oleh mereka. Baik, itu mungkin dari teman-teman ada masukan lagi bertanya. Kak, saya mau menambahkan masukannya. Ya, Ya, Mam, kamu seharusnya lebih mengontrol diri kamu itu tidak berkata kasar. Kalau menurut kamu itu bercanda, mungkin menurut orang lain tidak, tapi itu akan menyinggung perasaan kamu. Bisa. Tapi memisahkan diri, ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lainnya ada masukan? Ya Pak, Ya, Suci. menurut saya kamu emang suka gitu Mak. Kadang kalau berkomunikasi sama seseorang, kamunya malah merespon dengan kasar gitu kan, otomatis teman-teman kesal dengan kamu. Responnya dengan kasar seperti itu. Terbiasa juga. Mungkin temannya berarti ya. Iya Mak, menurut saya bercanda kamu itu terlalu berlebihan. Menurut saya kamu harus bisa menyaring kata-kata yang baik untuk sebelum diucapkan kepada orang lain. Itu bisa menyinggung perasaan orang lain loh Mak. Ya, harus nyari-nyari apa yang perlu kita ucapkan. Itu yang diucapkan yang nggak perlu berarti tak usah tuh. Tapi kita menyaring ya, dipikirkan dulu seperti itu maksudnya Mas. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Saya Dari Dwi ya. Iya Mang, menurut saya tidak seperti itu. Dan sekarang kamu harus kontrol diri dan menerima masukan dari teman demi kebaikan kamu sendiri Mang. Seperti itu. Sudah banyak sekali masukan dari teman-teman. Mungkin yang mana yang cocok? Semua masukan dari teman-teman saya ini sudah bagus Pak, tapi saya akan melakukan masukan dari Dewi Pak. Ya. Bagaimana? Dengan cara bersikap lebih baik kepada orang lain Pak dan tidak berkata-kata kasar. Yang mengerti diri berarti ya. Yang mengerti diri. Ya. Berarti sudah ya disampaikan dari masukan kepada kita sangat bagus sekali. Semuanya sudah aktif ya membantu kita.
di sini Bapak memiliki suatu teknik dalam konseling juga ya, di mana di sini ya, namanya teknik role playing ya. Di sini bermanfaat juga pada wanita khususnya dan terhadap anak-anak semuanya ya. Dalam teknik role playing ini sebelum Bapak menjelaskan ada yang tahu apa itu role playing? Jadi apa? Kalau setahu saya sih playing itu bermain Kak. Playing bermain, benar. Ada yang namanya role playing? Bermain peran apa? Ya, bagus sekali ya, benar sekali yang dikatakan tadi. Jadi berarti role playing di sini kita akan bermain peran ya. Di sini Bapak sudah siapkan juga skenario, silakan anak-anak nanti praktekkan dalam role playing. Bagaimana nanti prosesnya di sana seperti itu, silakan dimainkan perannya masing-masing. Jadi biar role playing ini mana anak akan bermain peran seperti itu. Intinya mana dalam kegiatan ini Bapak akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama ada kelompok aktor, pemeran, yang kedua ada kelompok penonton, kelompok pengamat. Ya, tugas dari kelompok aktor atau pemeran pasti memerankan, ya, memerankan apa yang ada di skenario, ya, dengan penuh totalitas nanti mimik, kata-kata, ekspresi atau apa ya. Yang ngamati nanti juga seperti itu sebagai penonton. Nanti diamati prosesnya, bagaimana prosesnya, bagaimana makna dari kegiatan playing tersebut ya. Itulah yang akan kita jadikan bahan observasi berarti yang mengamati untuk kita diskusikan setelah kegiatan playing nanti. Seperti itu bisa dipahami. Bisa. Ya, kelompok aktor dan kelompok penonton pengamat. Ya, di sini di sini skenario sudah dibuat itu firmannya judulnya ulangannya. Ya, di sini berarti Bapak menemukan 4 pemeran utama atau aktor. Siapa yang akan menjadi aktor? Ya, berarti sudah 4 orang. Berarti dengan itu dengan tokoh pertama yaitu Ibu Rara. Siapa yang menjadi Ibu Rara? Seorang Yuli ya, sebagai Dika ya, Dika dia siswa, dan sebagai teman Dika siapa yang ya, Dwi, dan Uri sebagai teks nanti jalannya drama, dan juga membantu sebagai siswa nanti biar kerja kami dalam kegiatan ya. Jelas bisa dipahami? Bisa. Berarti dari tempat nanti untuk menonton nanti yang observasi acting dari temannya ya. Itu yang akan kita bahas dalam kegiatan diskusi nanti setelah kegiatan seperti ini. Dipahami? Bisa. Ingat di sini totalitasnya. Ini teks skenario-nya silahkan dipelajari selama 5 menit sambil Bapak mantuk tempat dan nanti setelah 5 menit baru kita bermain peran. Silahkan dibaca ya, sambil kita menyiapkan tempat. Bagaimana waktunya sudah 5 menit, tempatnya sudah siap juga ya. Bagaimana sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Sudah. Di sini anak-anak bisa totalitasnya, aktifannya, dan juga anak-anak yang sebagai kelompok pengamat ya, biar bisa mengobservasi akan kita diskusikan nanti di akhir kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Kita lakukan kegiatan ini. Ayo cari silakan dimulai ya. Dita merupakan seorang ketua kelas 8B. Dita memiliki kemampuan untuk mengatur teman-temannya dalam kelas karena dia disiplin dan ada suaranya yang tegas. Dita merupakan siswi yang berprestasi dan sering mewakili sekolah dalam lomba di bidang akademik dan non-akademik. Karena memiliki prestasi yang banyak, membuat Dita menjadi seorang siswa yang sombong.
Bahkan sering lepas kendali saat berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Karena hal tersebut, Dita menjadi anak yang paling disenangi oleh teman-temannya di kelas dan di sekolah. Nilai mata pelajaran Dita pun menurun disebabkan sifat Dita yang sering kurang sopan kepada bapak atau ibu guru di sekolahnya. Bel masuk pun berbunyi, tet tet tet. Sudah beda, ayo kita masuk ke kelas. Kan sekarang udah ulang murah kan? Udah lah jauh, aku lagi apa nih? Kita tinggal dulu yuk. Enggak Dita, aku takut nanti berananya marah. Bacot kamu, memang udah aja takut. Siapa sih nggak kenal sama aku di sekolah ini? Kemarin kan aku dari Bang Gela. Jadi tenang aja, nanti aku jadikan alasan sama udara pasti yang dimarahi. Enggak Dita, aku takut. Sekarang kan udah ulang soalnya. Makanya sudah dua kelas. Bangsa kamu, gak setia kawan banget. Awas nanti kamu ya. Ibu Rara memasuki ruangan. Selamat pagi anak. Pagi Ibu. Seperti yang Ibu janjikan minggu lalu, Ibu akan mengadakan undangan ya anak-anak. Ya Bu. Iya Bu. Sebelum Ibu mulai, bagaimana? Kelas apakah ada yang bikin? Bagaimana ketua kelas? Dua kelas sudah ada Bu, lagi di luar Bu. Loh, ini kan kerjaan Ibu masuk kelas. Kok ketua kelasnya harus masuk kelas? Di kelas ini Dika akan masuk kelasnya. Iya Bu. Mungkin ada yang tahu Dikanya yang mana? Tadi Ibu lihat Dika mainnya sama Dwi. Mungkin Dwi tahu di mana Dika. Gini ya Bu. Gimana Dwi? Kamu nggak boleh ada bohong sama Ibu. Kamu bilang aja. Begini ya Bu, maaf sekali gitu. Pas saya aku masih sama Dika Bu. Dan setelah saya masuk kelas, berbunyi saya sudah mengajak Dika untuk ikut dalam kelas Bu. Tapi Dika tidak mau Bu. Dia mengajak saya untuk bolos ke kantin Bu. Begitu Bu. Wah, sudah boleh banget ya Dika sekarang. Ya Bu, Dika sekarang sudah berubah Bu sebagai ketua kelas. Dia akhir-akhir ini sering berperilaku buruk Bu. Sering mengeluarkan kata-kata yang kasar Bu dan tidak mengenakan HP. Dika sesuai organisasi pada sekolah kita. Ya Bu. Ya sudah, kita hiraukan dulu Dika. Kita Ibu bisa mulai ulangannya sekarang. Ini Ibu berikan soalnya. Mengerjakannya 30 menit. Dika masuk ke dalam kelas. Dika, kamu tahu etika kan kalau ada guru di kelas? Tahu lah Bu, tapi kan saya cepet-cepetan kan sekarang mau ulangan Bu. Kemana kamu tadi Kak? Saya ke toilet Bu, masih sakit perut saya tahan. Benar ke toilet. Kok Ibu lihat kamu kayak punya sesuatu? Kamu ke kantin ya tadi? Ya Bu, saya ke kantin bentar. Mana soalnya Bu, biar saya kerjakan. Kamu mau ikut ulangan? Mau lah Bu. Yaudah, ambil soalnya ke depan. Gampang ini mah. Dika, tolong jangan ribut ya. Waktu ulangan sudah berakhir. Baik anak-anak, karena waktu ulangannya sudah berakhir, silakan kalian kumpulkan lembaran jawabannya. Baik anak-anak, jawaban kalian sudah Ibu periksa. Hanya ada satu anak yang nilainya tidak tuntas. Siapa Bu? Dika, hanya Dika yang nilainya tidak tuntas. Ya sudah anak-anak, kalau sudah beristirahat, silakan anak-anak keluar. Bangki, masa saya remedi sih? Gak mungkin Bu, semua soal itu sudah berada di balik kepala saya. Saya yakin pasti dapat nilai 100. Dika, Ibu kan sudah bilang, kamu gak usah protes-protes lagi. Besok kamu datang ke ruangan Ibu melakukan remedi. Keesokan harinya. Gak mungkin. Kemarin aku udah benar jawabnya. Minum dulu Kak. Kamu gak usah seperhatian deh. Kamu suka kan lihat aku remedi kemarin dan sama bisa dimana sama Burada kemarin. Bukan itu maksudnya aku Kak. Udah. Banyak omong kamu, dasar goblok. Udah aja bangga. Kalau sekarang kamu seperti ini, sampai kapan kamu tidak akan mendapatkan nilai bagus dari guru? Emang kamu mau apa? Kak, aku memang bodoh, tapi jika berbicara kamu harus jaga. Kita kan sudah berteman dari SD. Masa seperti kamu seperti ini? Makanya lain kali itu kita dalam berbicara jaga. Misalnya kalau mau ngomong sama guru, tolong kamu sopan kita.
Jika menuju ke ruangan Ibu Rara untuk melakukan remedi. Selamat siang Bu, apakah saya boleh masuk? Saja silakan duduk. Selamat siang Bu. Untuk ulangan remedinya kapan bisa saya lakukan Bu? Hari ini bisa Ibu mulai. Ibu harap kamu mengerjakannya lebih baik dari kemarin. Baik Bu. Ini Bu, saya sudah selesai mengerjakannya. Baik, sebentar Ibu periksa dulu ya. Baik Bu. Hasilnya Ibu katakan sudah tuntas. Benar Bu. Benar, Kak. Kamu tahu Kak, kemarin yang nilai yang paling besar di kelas siapa? Siapa Bu? Dari nilai yang paling besar di kelas kemarin itu kamu Mika. Benar Bu. Benar Kak. Tapi kalau saya memegang nilai yang tertinggi, lalu kenapa Ibu belum menuliskan nilai saya Bu? Itu karena etika bicara kamu yang terlalu sopan Kak. Kamu tahu tidak Kak? Sepintar-pintarnya orang, jika etika berbicaranya rendah, itu sama dengan bohong Kak. Kamu ngerti kan Kak? Ya Bu, saya mengerti dan saya meminta maaf atas kesalahan saya. Ya, perkenalkan terhadap bagaimana berproyek tadi menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana pelaksanaan setelah melakukan kegiatan tadi? Senang Kak. Menyenangkan. Nah, ulang dulu ya. Mungkin hal baru apa yang Anda bisa dapatkan dari kegiatan tadi? Dari kita ya. Dari kegiatan presiden tadi, saya jadi Berproyek ya. Kegiatan berproyeknya. berplaying, saya jadi lebih tahu Pak bagaimana cara bersikap, berperilaku, dan saya rasa untuk permasalahan saya ini sudah dapat diatasi. Ya. Dan saya sudah merasa lebih lega dari kegiatan berplaying tadi. Dan semua masukan dari teman-teman saya sendiri akan saya lakukan Pak. Berarti dari kegiatan berproyek kita merasakan memang kayak seperti itu saya, seperti itu ya. Dari, mungkin dari kemarin dari kegiatan berproyek tadi apa mungkin yang rasakan dari kegiatan tadi? Jadi Dari role tadi, saya jadi sadar bagaimana seharusnya kita bersikap dengan baik agar kita diperlakukan baik baik oleh orang tersebut. ya, kita bisa belajar bersikap ya, biar kita bisa jaga orang lain. Itu yang bagus. Mungkin dari pemenang apa ingin pendapat pemenang dari aktornya ada dari Putri mungkin apa yang dirasakan dari permainan tadi? Yang saya rasakan permainan itu tuh sangat bagus Pak untuk melatih cara berkomunikasi kita terhadap teman maupun guru. Ya, nanti saya terima ya, kemana ya? Dulu. Baik, sekarang dari kelompok nama, ya bagaimana hasil observasinya dari teman-teman tadi melakukan roleplaying. Silakan sekarang di observasi pada dari hasil observasi. Ya, ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana peran tadi, mana sikap yang baik saat berkomunikasi dan sikap yang buruk. Kita bisa simpulkan bahwa kita tidak boleh merespon teman dengan tidak sopan atau kasar. Dan saya jadi sadar bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang lain agar kita diperlakukan dengan baik atau direspon dengan baik, Pak. Seperti itu ya. Dan sekarang latih dari pemeran tadi bagaimana? Menurut saya dari permainan peran tadi semua sudah bagus Pak. Ya. Dan bisa kita lihat juga komunikasi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita itu harus bisa menyaring kata-kata yang baik sebelum berkata karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Baik, betul sekali ya. Jadi pada intinya dari permainan peran tadi berarti anak-anak sudah paham ya bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif ya, baik dalam lingkungan sama siapa, sama teman, sama guru ataupun sama orang tua, seperti itu bisa dipahami ya. Mungkin dari kegiatan tadi ya, siapa yang mau menyimpulkan sekarang? Siapa yang menyimpulkan? Silakan. Setelah tadi konseling kelompok dalam berbagai peran saya sadar Pak Ya. bahwa diri saya salah
Jadi saya itu kurang mengontrol perkataan dan kurangnya beretika. Dan saya akan berusaha untuk berubah, baik itu dalam berkata, beretika ataupun bersopan santun kepada teman, guru ataupun orang di sekitar saya, Pak. Dan saya rasa dalam permainan peran itu sama persis seperti saya, Pak. Jadi bagaimana perasaannya sekarang? Saya merasa lebih lega, Pak. Lebih lega ya. Mungkin dari kegiatan kita tadi juga ada yang ingin apa yang sudah kita lakukan tadi? Bagaimana? Ada? Saya, Putri, ya? menurut saya dari permainan role-playing tadi, kita harus lebih belajar lagi dalam tata cara berkomunikasi yang baik dan yang benar. Karena mungkin saja ketika kita salah bicara atau salah kata, lawan bicara kita bisa saja tersinggung Pak akan kata-kata kita yang mungkin kasar dan tidak baik. Ya, baik sekali ya. Berarti anak sudah memahami. Di sini sebelum Bapak mengakhiri kegiatan, waktu sudah habis ya. Jadi anak-anak silahkan mengisi lembar evaluasi ya dari proses kegiatan kita pada hari ini. Akan diisi sebagai hasil observasi Bapak juga pada kegiatan hari ini yang Bapak bisa lihat. Ya, silahkan dibuka aplikasinya, sudah buka share di WA. Nah, silahkan diisi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengisinya angket tersebut? Sudah ya? Jadi dari hasil observasi ya, yang Bapak cek juga dan sama-sama lihat di laptop Bapak bahwa hasilnya sudah di sini sudah sampai dari jawaban anak-anak ya, bisa dilihat di laptop Bapak. Artinya anak sudah memahami kegiatan kita pada hari ini ya. Sebelum Bapak akhiri dari proses kegiatan konseling kelompok ini, Bapak tekankan sekali lagi apapun yang kita bicarakan di sini harus dijaga kerahasiaannya. Ya, tidak boleh membicarakan dengan orang lain seperti itu. Oleh karena itu, Bapak ingin mendengar pesan dan kesan anak-anak dalam proses kegiatan konseling pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Bukan? Saya, Pak. Ya, Muhammad, silakan. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, Pak, karena kegiatan ini sangat membantu dalam mengatasi masalah siswa. Ya, berarti penting dilakukan ya. Terus sekali ya, Yuli, apa Yuli? Pesan-pesan saya setelah melakukan role ini, Pak, kalau bermanfaat bagi saya dan teman-teman lain, saya harap role ini bisa dilakukan dengan baik. Ya, betul sekali. Benar seperti itu, perlu dilakukan lagi? Nah, ini harus dilakukan lagi ya, karena ada berapa permasalahan yang belum, 4 permasalahan ya yang belum kita bahas. Lalu kita tadi membahas permasalahan Dita yang berhubungan dengan masalah juga ya. Anak sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan konseling pada hari ini juga ya. Apakah boleh nggak kita lakukan kegiatan seperti ini di minggu depan? Ya, kita berarti membahas tadi lagi permasalahan dan ke depan. Siap melakukannya? Siap. Bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Jadi karena itu Bapak kalian minggu depan kita atur waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok lagi untuk membicarakan masalah dari Yuli, Giani, Maki sama Putri. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana perasaannya. Saya sedang datang dari Bapak. Ya, terima kasih ya anak-anak semuanya karena waktunya sudah 40 menit. Tidak terasa ya di kegiatan ini. Tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa seperti itu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, Bita, silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan, kenapa hari ini kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah melakukan waktu-waktunya untuk kegiatan konseling kelompok ini. Bapak harapkan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak bisa sekarang ke kelas anak-anak masing-masing. Terima kasih ya, selamat siang. Siap.